Kombes Pol Ari Rahman Farin mengatakan akan menindaklanjuti semua laporan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Lampung di mana kasus dugaan penipuan trading ATG ATC ini masuk ke dalam unit cyber. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jigger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jigger di Mr. Crypto Channel. Pagi hari ini Mr. Jigger akan sharing lagi seputar robot trading ATG 5.0 yang lagi viral ya teman-teman. Viral dilaporkan oleh investornya sendiri. Sebelum beritanya dilanjutkan, Mr. Jigger akan putar dulu lagu Dikasih Info My Friend. Karena Mr. Jigger dapat info, maka Mr. Jigger share juga info yang Mr. Jigger dapatkan. Oke, kita dengarkan lagunya ya teman-teman. Dikasih info Mas Dikasih info my friend. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Seperti di belakang ini ada laman dari kupastuntas.co. Ya, di sini diberitakan resmi Wahyu Kenso dilaporkan korban robot trading ATG 5.0 dan ATC ke Polda Lampung ya. Kita simak beritanya ya teman-teman. Dinar Wahyu Saptian Devrig atau lebih dikenal Wahyu Kenso resmi dilaporkan ke Polda Lampung oleh DAS korban robot trading ATG 5.0 dan ATC asal Lampung karena diduga melakukan penipuan dan tindak pidana Undang-Undang ITE Senin 4 April 2022 ya. Jadi tepatnya kemarin ya teman-teman, di hari Senin 4 April 2022. Dinar Wahyu Septian Devrig merupakan pemilik perusahaan trading pialang berjangka ATG ATC di bawah naungan PT Pansaka Trade Technologies. DHS korban asal Lampung telah melaporkan Wahyu Kenso atas dugaan penipuan dan tindak pidana Undang-Undang ITE yang tertuang dalam nomor laporan LP bla 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 Polda Lampung tertanggal 4 April 2022 ya teman-teman. Dinar Wahyu Septian Devrig dilaporkan atas tindak pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1. DHS mengaku telah resmi melaporkan Dinar Wahyu Septian Devrig atau lebih dikenal Wahyu Kenso ke Polda Lampung. Hari ini Senin 4 April saya membuat laporan resmi melaporkan Dinar Wahyu Septian Devrig atau lebih dikenal Wahyu Kenso dalam dugaan penipuan dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Katanya usai membuat laporan di Mapolda Lampung Senin 4 April 2022. DAS melaporkan Dinar Wahyu Septian Devrig selaku owner trading ATG ATC ke Polda Lampung karena hingga saat ini dirinya tidak bisa melakukan penarikan dana yang diinvestasikan dan diduga telah menjadi korban penipuan dan tindak pidana Undang-Undang ITE. Saya sebagai member ATG ATC sejak 8 Januari 2022 sampai hari ini tidak bisa melakukan penarikan dana investasi yang saya lakukan di perusahaan yang dinaungi oleh PT Pantera Trade Technologies yang menaungi trading ATC 5.0 dan ATC, ujarnya. DHS berharap
Melalui laporan ini, pihak kepolisian segera menggunakan kebenaran, mengungkap kebenaran daripada trading ini sendiri, sehingga memberikan kepastian kepada para member dan kepastian pada masyarakat. Saya juga berharap kepada para member yang lain juga melakukan laporan yang sama, sehingga nasib para member ini tidak digantung oleh pihak perusahaan, jadi ada kejelasan, ucapnya. DAS menambahkan, jika ini memang modus penipuan, dirinya berharap semoga ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, sehingga tidak ada lagi masyarakat lain yang menjadi korbannya. Kalau sebenarnya ini tidak masalah, kita berharap para member ini segera ada kepastian dan masing-masing member bisa menarik dana investasinya. Jadi ini semacam konfirmasi ya, untuk memastikan apakah ATG ATC ini adalah beneran investasi yang beneran atau tidak ya. Jadi kalau umpamanya memang penipuan, jadi anggap sebagai pembelajaran. Tetapi kalau umpamanya tidak ada masalah, ya segera diberikan kepastian kapan member bisa WD ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalian bisa baca semuanya di sini ya di kupastuntas.com. Nah, jadi setelah mendapatkan ini, bagaimana tanggapan daripada pihak kepolisian ya. Jadi kita lihat beritanya juga di kompas.com ini ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini beritanya ya teman-teman. Dirkrimsus Polda Lampung akan tindak lanjuti laporan korban trading ATG ATC. Kita bisa baca di sini teman-teman. Korban trading ATG ATC melapor ke Polda Lampung atas dugaan penipuan dan melanggar Undang-Undang ITE. Menanggapi hal itu, Dirkrimsus Polda Lampung Ari mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol Ari Rahman Farin mengatakan akan menindaklanjuti semua laporan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, di mana kasus dugaan penipuan trading ATG ATC ini masuk ke dalam unit cyber. Setiap laporan pasti akan ditindaklanjuti, apalagi kasus-kasus yang menonjol. Kita akan telusuri sebenarnya benar atau tidaknya perusahaan ini, katanya saat dihubungi via telepon Senin 4 April 2022. Ari menjelaskan di Lampung sendiri sudah ada beberapa yang menjadi korban trading ATG ATC dan ia menyarankan agar korban melapor supaya bisa ditindaklanjuti. Ari menambahkan laporan yang sudah dibuat tersebut nantinya akan diproses dan akan dipanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan trading ATG ATC pelapor. Ya, jadi itu ya teman-teman. Akhirnya ada yang melapor Senin kemarin ya. Dan sesuai dengan janji, Polda Lampung akan segera menindaklanjutinya. Jadi kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Bagaimana hasil penyidikan dari Polda Lampung ini ya teman-teman. Nah, ini dia surat tanda lapor polisinya. Jadi memang benar-benar sudah dilaporkan secara resmi ya teman-teman. Menyimak kasus ini ya dari awal, jadi memang masih banyak beberapa teman-teman Mr. Jeger juga ya yang masih percaya bahwa ATG ATC ini adalah legal ya. Dan itu hal yang wajar ya teman-teman, karena di video Mr. Jeger sebelumnya, Mr. Jeger sendiri sudah jelaskan bagaimana fase-fase yang dialami oleh seorang investor robot trading ya, robot trading abal-abal. Fase pertama dia adalah fase terpengaruh ya. Terpengaruh oleh manajemen atau temannya yang mengajak dia untuk ikutan robot trading. Nah, di situ mereka percaya bahwa ATG robot trading itu adalah legal. Nomor 2, fase denial ya. Sudah banyak ada YouTuber dan orang-orang yang mengingatkan bahwa robot trading di Indonesia itu adalah ilegal, tetapi mereka masih menolaknya. Itu hal yang wajar ya, karena masih berproses ya teman-teman. Jadi masih berproses, walaupun sudah banyak yang ngasih tahu ya, YouTuber Chandra Tejar, Wesakti, Abraham dan yang lain-lainnya, tetap saja tidak percaya. Penolakan, masih percaya dengan manajemennya. Nomor 3, nah biasanya ini adalah fase menerima ya, fase menerima, karena yang bilang itu adalah regulator ya. Jadi mereka lebih percaya regulator daripada
upline ataupun manajemen dari robot tradingnya. Jadi mereka sudah mulai terbukakan hatinya ya. Oh, ternyata ini ilegal ya, karena mendapatkan beritanya langsung dari regulator, entah itu dari Bapepti, OJK ataupun kepolisian. Nah, ketika sudah menerima hal itu ilegal, jadi robot trading ini ilegal, kemudian mereka akan memasuki fase yang legowo ataupun pasrah. Jadi pasrah kehilangan uang di robot trading. Jadi tinggal menunggu fasenya aja ya sebenarnya teman-teman ya di robot trading ini. Jadi Mr. Jagger sendiri tidak salahkan teman-teman yang masih percaya bahwa ATG dan ATC ini adalah real trading ataupun memiliki legalitas yang lengkap. Jadi Mr. Jagger tidak menyalahkan mereka ya. Itu hak mereka ya, karena mungkin mereka menutup hati mereka untuk menerima informasi dari regulator. Jadi seperti itu ya teman-teman, fase-fase yang dilalui oleh seorang investor robot trading. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk teman-teman yang lainnya, tetap ingat hukum 2L ya yang dikatakan oleh OJK. Ini teman-teman, jurus jitu tangkal investasi bodong, legal dan logis. Jadi legalnya itu perusahaan dan produk investasi yang ditawarkan telah memperoleh izin dari lembaga otoritas yang berwenang ya, dalam hal ini OJK atau Bapepti. Kalau lembaga jasa keuangan harus mendapatkan izin dari OJK. Kalau PBK, perdagangan berjangka komoditi, harus mendapatkan izin dari Bapepti. Jadi sesimpel itu ya teman-teman. Dan kemudian jurus logis ya. Jadi keuntungan yang ditawarkan masuk akal ya. Dan investasi yang legal tidak akan menjadikan untung besar tanpa resiko dalam waktu cepat ya. Jadi seperti itu ya. Gampang sekali rumusnya sekarang ya. Legal dan logis. Kalau kalian ada yang nawarin sebuah investasi lagi, kalian harus cek di OJK atau Bapepti ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek di sini nomor kontak yang dihubungi ya. Atau kalian bisa gabung di sini ya, Persatuan Alumni Bebek Dungu seluruh Indonesia ya. Bagi yang sudah insaf. Nah, di sini Mr. Jagger sudah sharing berita dari OJK mengenai jurus 2L dan juga hotline yang bisa dihubungi untuk menanyakan legalitas suatu investasi, baik itu OJK maupun Bapepti ya. Sudah komplit Mr. Jagger sharing di sini ya. Tinggal cek pin message-nya saja. Jadi yang bergabung di sini adalah yang sudah insaf ya teman-teman. Kalau kalian belum insaf, jangan gabung di grup ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali sekarang investasi ilegal di Indonesia. Jadi kita harus menangkalnya ya teman-teman. Jangan lagi jatuh ke lubang yang sama, terperosok di investasi bodong seperti ini. Nah, berita yang terbaru dari ATG-nya sendiri adalah Mr. Jagger cukup tercengang ya sebenarnya dengan perolehan hasil trading pada hari kemarin ya, 4 April 2022. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini ya 4 April setelah vakum sebelumnya langsung to the moon ya. 7,19%. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri apakah ini logis atau tidak ya. Menurut OJK saja 1% per hari itu sangat tidak logis ya, apalagi ini 7,19%. Wow. Mr. Jagger sendiri tidak tahu ada apa dengan ATG saat ini ya. Wow, trading 7,19% teman-teman. Tetapi setelah Mr. Jagger cek gini, Mr. Jagger ya, akun Mr. Jagger ternyata masih tetap tidak dibuka ya. Ingin ngecek apakah benar mendapatkan 7% ya. Karena ternyata tidak bisa dibuka sampai saat ini ya. Akun Mr. Jagger di New Pantera masih error. Wow. Jadi itu saja mungkin ya teman-teman yang bisa Mr. Jagger sharing pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jauhi investasi bodong. Selalu utamakan jurus
jitu, logis dan legal ya. Semoga kita tidak tertipu lagi bisnis investasi ilegal seperti ini nantinya ya. Pantengin terus channel Mr. Jiger, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.